Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Untuk ini Bapak mintakan kepada Ananda Naura Salsabila untuk memimpin doa belajar. Silakan maju ke depan Naura. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Naura. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Bila Bapak sebut namanya, angkat tangan ya. 1. Alisa Putri ada? Ya. Angga ada? Ada. Alwidia ada. Sudah Hartini? Iya. Nabila, Hendri, Ahmad Hafi, iya. Laila Fauziah, Helia, Muhammad Lutfi, Nanda Analia, Naura Salsabila. Sudah Hartini? Iya, lengkap ya. Baik anak-anak, sekarang kalian berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Kita siapkan dulu ya. Sudah siap? Siap. Berdirinya dari status kami. Berdirinya dari status. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Iya, silakan duduk. Baik anak-anak, dulu kita minggu yang lalu belajar apa? Iya, masih ingat pintar semua. Kalian masih ingat gak? Yang hidup itu ada 3. Siapa saja? Pintar sekali. Masih ingat tumbuhan, hewan, manusia. Nah anak-anak, seandainya tumbuhan itu tidak ada, bagaimana nasib kita sebagai manusia? Gimana? Kita akan bisa kelaparan karena sumber makanan kita berasal dari salah satunya tumbuhan. Iya benar. Karena itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menyayangi tumbuhan. Kenapa harus menyayangi tumbuhan? Karena itulah sumber makanan kita dan manusia
hewan, manusia itu saling berkait dan membutuhkan satu sama lain. Baik, anak paham sudah? Baik. Sekarang kita akan melakukan tepuk semangat, lebih semangat lagi. Maka Bapak minta kepada Nanda Amalia memimpin tepuk semangat. Silahkan maju ke depan. Berdiri. Tepuk semangat. Nah, sebelum pretest, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Apakah siap dan buku pulpennya? Siap. Siapkan buku tulisnya untuk menjawab soal pretest. Ya, siapkan. Kita akan melakukan pretest. Nah, ini soalnya saksikan di layar. Bu ya. Nah, silakan jawab. Waktunya ini hanya pilihan ganda dan 2 menit cukup kan? Hanya 4 soal pilihan ganda lagi. Nah, silakan menjawab. Iya, jawab. Langsung saja, soalnya tidak ditulis, langsung saja jawabannya. Misalnya 1A atau B, langsung saja. Karena waktu kita tidak banyak. Silakan jawab. Ya. Sudah kalau membuat dan Bapak geser ke bawah ya. Ini silakan lihat. Sudah Bu tiket? Nomor 4. Ini yang mana? Garis bilangannya. Sudah selesai? Bilang ya. Ini yang mana? 4 ditambah 7. Perhatikan. Garis bilangan yang pas 4 ditambah 7 berapa? Yang mana yang pas? Kelihatan tuh. Ya. 4 ditambah 7 berapa? Itu kelihatan tuh jawabannya. Sudah? Baik. Sudah semua? Iya, terima kasih. Sekarang kita Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Perhatikan juga di layar sambil Bapak membacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Peserta didik dapat menganalisis tentang cara menanam tumbuhan setelah melihat tayangan video dengan benar. 2. Peserta didik dapat merinci langkah-langkah cara menanam tumbuhan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar setelah melihat tayangan video cara menanam bunga anggrek. 3. Setelah mengamati isi teks tentang anggrek, peserta didik dapat menunjukkan hasil eksplorasi mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. 4. Setelah melihat gambar bunga anggrek dari isi teks, peserta didik dapat membuat poster sederhana tentang pemeliharaan bunga anggrek dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. 5. Peserta didik dapat menganalisis posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat setelah menyimak video tentang bilangan cacah. Yang terakhir, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menelaah penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Baik anak-anak, kita masuk ke tahap inti. Kita menyaksikan video cara menanam bunga anggrek. Saksikan, Bapak persiapkan dulu. Silakan saksikan. Ini saya akan nanam anggrek teman-teman. Jadi supaya hasilnya seperti ini, jempol ya, jempol ke atas. Silakan lihat video ini sampai dengan selesai.
agar ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi kalau lihat video itu separuh-separuh, bahkan nggak sampai separuh, nanti hasilnya tidak maksimal teman-teman. Nah, di sini saya punya salah satu anggrek bulan. Ini masih anakan yang baru saja saya pisahin dari indukannya teman-teman. Dan kita akan tanam ke dalam pot tanah seperti ini ya, pot tanah liat maksudnya. Sebelum ini dalam pot ini anggrek bulan tapi jenisnya besar teman-teman. Jadi pada kosong kita tanam anakan ya, walaupun jenis anggreknya lain teman-teman. Nah, sebenarnya ada trik ya ataupun kiat khusus untuk menanam anggrek di dalam pot apapun anggrek ya, jangan terlalu dalam teman-teman. Jadi batasnya segini teman, jangan sampai ke sini. Jadi di bawah itu sedikit ya, supaya anggreknya tidak terlalu terkurung di dalam pot ataupun dia tenggelam dalam media tanam. Nanti pembesarannya akan sangat lama sekali teman. Nah, jadi barusan kalau kita udah ukur ya, kita letakkan aja sabut kelapa yang seperti ini teman-teman. Tapi teman boleh menggunakan media tanam yang lain ya, nggak wajib sabut kelapa. Cuman kalau kita sukanya memang pakai sabut kelapa karena perawatannya itu mudah dan sangat cocok untuk tanaman anggrek teman-teman. Apalagi sabut kelapa yang kasar-kasar seperti ini. Ini sangat-sangat amat sekali untuk perakaran anggrek supaya tidak busuk ya, karena masih banyak rongga ataupun celah di antara satu ketelan sabut dengan yang lain. Jadi udara bebas keluar masuk dalam pot dan tidak akan membuat akar anggreknya busuk. Nah, buat yang ingin menggunakan media tanam yang lain boleh dilakukan, nggak boleh. Tapi penyiramannya itu harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak air teman. Karena anggreknya kalau banyak air itu membuat dia busuk akar, busuk batang, bahkan ada yang mati teman. Nah, jadi nanamnya seperti ini aja ya. Enggak perlu rapat-rapat teman-teman sabutnya supaya memang ada celah ya. Nah, seperti ini baru kita ukur. Kemudian diusahakan ini seperti akar yang nampak di sini. Kalau akarnya ini lurus ya tetap lurus. Kalau akarnya bengkok ya tetap bengkok kan. Yang bengkok jangan dilurusin seperti ini. Nah, kalau yang lurus jangan sampai bengkok. Jadi diusahakan apa adanya teman-teman. Nah, kalau akar lurus kita bengkokkan ataupun akar yang bengkok kita lurusin, nanti anggreknya akan mengalami sedikit dehidrasi teman-teman ya. Jadi diusahakan tetap seperti ini aja apa adanya akarnya supaya dia lebih cepat pulih, lebih cepat segar di dalam media tanam yang harus dibuat seperti ini ya. Nah, jadi akarnya itu jangan diganggu buka, nomor satu. Dan yang kedua adalah jangan terlalu tenggelam ke dalam media tanam ataupun ke dalam pot teman-teman. Nah, kalau udah nanam seperti ini, kemudian disiram ya, jangan saat disiram. Dan setelah penyiraman pertama itu, maksudnya saya mau kasih tahu buat teman-teman, kalau nyiram anggrek itu bukannya berapa hari sekali teman-teman ya. Misalnya 1 hari 1 kali, bukan seperti itu. Tapi nyiram anggrek itu ketika media tanamnya hampir mengering, jadi disiram lagi. Intinya kita jaga aja dia tetap lembab di dalam pot ya, bukan berair teman. Nah, kalau berair nanti mengalami busuk akar. Nah, itu aja sebenarnya untuk merawat anggrek supaya dia subur teman ya, supaya dia tidak busuk, cepat pulih ya, cepat segar. Dan hasilnya adalah nanti akan cepat berbunga teman-teman. Nah, buat yang mau berikan pupuk ya, kalau anggrek yang berusaha ditanam seperti ini, boleh teman-teman gunakan apapun pupuk, tapi jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan pupuk nanti anggreknya tidak hidup juga teman-teman, anggreknya juga akan rusak, bahkan ada yang mati. Nah, perhatikan seperti ini, biarkan anggreknya ada nampak ya. Ini perakarannya ya, nampak 1 akar ataupun 2 akar ya di luar media tanamnya. Ini akan lebih bagus buat tanaman anggrek kita. Nah, ya, itu video apa tadi? Cara apa tadi? Menanam? Ya, dengar lagi suaranya ya. Video cara menanam bunga anggrek. Bagaimana caranya? Apa informasi kalian dapat menanamkan? Bagaimana pupuknya? Apa? Nyari nih? Iya, pupuknya harus berlubang. Siapa yang bisa jawab kenapa pupuknya harus ada lubangnya? Apa enggak? Apa? Untuk bernapas benar tidak? Ya, tepuk tangan benar ya, tepuk tangan. Iya, kita harus
rongga udara. Kenapa? Jika tidak rongga udara, maka tidak bisa bernafas. Yang kedua tadi, medianya jangan terlalu dalam, anginnya di dalam pot. Kenapa? Bisa tenggelam. Nah, itu bisa susah juga ya. Yang ketiga, akarnya. Siapa yang sedia akarnya lurus? Diapakan tadi? Apakah boleh dibikukan atau tidak? Akar yang bengkok apa boleh dirusukkan? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Bila diluruskan, akarnya yang bengkok tadi apa? Mbak Nabila bisa patah, benar tidak? Benar, iya. Kalau akarnya tadi kan bisa patah, akhirnya akan mati. Atau nanti mengalami dehidrasi. Ada yang bertanya kak? Dehidrasi. Siapa? Angkat tangan. Ya, Alwidia apa? Apa yang mau tanya? Nah, Alwidia dehidrasi apa? Adakah yang bisa jawab? Tidak. Oke. Dehidrasi itu mengalami kekurangan air. Nah, karena akarnya tadi sudah patah, sehingga tidak bisa menyerap air, sehingga kekeringan. Nah, lanjut lagi. Sabunnya apa tadi? Yang kasar atau yang halus? Ya, jadi sabun yang kasar dan menanamnya jangan terlalu dekat. Jadi renjang-renjang saja. Kenapa? Supaya ada apa? Apa Nabila lagi apa? Supaya ada udara. Benarkah tidak? Tepuk tangan buat Nabila. Bagus tadi Nabila sudah berkali jawab. Iya, bagus ya supaya ada ruang udara. Terus lagi penjelasannya tadi, disiramnya jangan kelebihan air. Supaya apa yuk? Naura? Supaya apa Naura tidak kelebihan air? Supaya tidak. Iya benar. Benarkah supaya tidak mati? Benar ya, jangan sampai kelebihan air. Nanti akarnya akan basah dan terlalu lembek. Ya, kita saja sebagai manusia kita bisa minum 1 gelas. Bagaimana kalau kita disuruh minum 1 galon? Sanggup tidak? Apa yang akan terjadi saat kita minum sekaligus 1 galon? Apa? Enggak? Benar? Iya benar. Teman-teman enggak? Nah, jangan sampai begitu juga tumbuhan tidak bisa terlalu berlebihan, ya kan? Ya, sudah paham? Ya, paham dengan bunga anggrek. Sekarang Bapak akan menampilkan teks cara merawat bunga anggrek. Ini ya, Bapak siapkan. Saksikan di layar. Ya, Bapak minta membacakan cara memelihara bunga anggrek yang pertama. Naura Salsabila, bacakan nomor 1. Apa caranya? Penyiraman. Waktu yang disarankan untuk menyiram tumbuhan anggrek adalah pagi hari jam 7 sampai 2 jam kemudian dan sore hari jam 16 sampai 2 jam kemudian. Cukup. Jadi yang pertama adalah penyiraman. Waktu. Jadi pukul berapa tadi Naura? Dari pukul berapa tadi? 7 sampai 2 jam kemudian. Ada yang mengerti nggak? Pukul 7 sampai 2 jam kemudian. Berarti jam 7 tambah 2 jam berapa? Iya benar Angga. Tepukan lagi Mbak Angga. Jadi jam 7 sampai 2 jam kemudian caranya mengetahuinya 7 ditambah 2 berarti 9. Jadi waktu pagi hari jam 7 sampai jam 9, ya kan? Nah itu tadi kita berkaitan dengan pelajaran matematika menambah melalui garis bilangan. Baik, yang kedua sore hari pukul berapa tadi Naura? Yang sore pukul berapa tadi? 16 sampai 2 jam kemudian. Ya, pukul 16 sampai 2 jam kemudian juga. Berarti 16 ditambah 2 berapa? 18. Berapa lebih? 18. Benar kan 18? Iya, berarti pada sore hari waktu yang dipenyiram pada pukul 16 sampai 18. Benar sekali. Baik, yang kedua yang membacakan kedua Hafi. Oke, bacakan yang kedua cara memelihara bunga anggrek melakukan apa? Baca Pi. Yuk. Siapa tadi? Itu yang nomor 2. Bagaimana caranya? Belakangnya Pi. Iya, itu. Itu yang nomor 2. Yang kedua. Ini. Pi, ini.
Baca yang kedua apa? Yang ini pilih, yang ini. Ya, baca. Tumbuhan yang baik akan membuat tumbuhan anggrek bertahan hidup lebih lama. Permukaan yang teratur dalam memberikan makanan dan nutrisi yang baik kepada tumbuhan anggrek. Udah cukup. Jadi yang kedua kita memberi pupuk. Ya, kenapa sih harus diberi pupuk supaya apa yo? Supaya tumbuhannya subur. Benar Lutfi. Tepat ya Lutfi. Lebih nyaring suaranya biar kedengaran. Jadi yang pertama tadi penyiramannya. Terus yang kedua adalah pemupukan. Yang ketiga bacakan oleh Bapak Mita Angget. Yang ketiga yang baca enggak? Nyari-nyari enggak lah? Pemindahan pot. Hal utama yang perlu diperhatikan ketika memindahkan bunga anggrek dari pot satu ke pot lainnya adalah mensterilkan alat potong dengan alkohol atau membakarnya supaya bakteri-bakteri yang ada pada alat potong sudah mati. Waktu yang pas ketika memindahkan anggrek ke pot baru adalah ketika anggrek sudah tumbuh dewasa. Sudah. Jadi yang ketiga adalah pemindahan pot. Artinya ketika bunganya sudah lebat, merekah, berarti sudah banyak anggreknya dan anaknya juga sudah banyak. Maka perlu kita potong anaknya itu, kita potong, kita pindahkan ke pot yang lain. Kenapa? Bila kepenuhan, bagaimana dia bernapas terlalu penuh potnya, ya kan? Nah, jadi kita harus pindahkan pot. Nah, alat pemotongnya juga harus steril. Artinya tidak boleh ada kuman penyakit, ya. Jadi kita bisa bakarkan dulu ayam pemotongnya itu atau kita semprot untuk membunuh kuman penyakit. Kenapa yuk? Seandainya penyakitnya masih ada, bagaimana anggreknya? Apa terjadi? Iya, bisa menyebabkan kematian pada bunga anggrek, ya. Nah, paham. Terus angka 4 sudah mintakan kepada si Hartini, baca yang nomor 4. Ya, silakan. Yang ini nih, Serira. Yang ini. Ya. Hembusan angin yang baik dapat menghasilkan dari anggrek. Fungsi dari sirkulasi udara terhadap bunga anggrek adalah meratakan temperatur dan kelangsungan. Sudah. Jadi yang keempat, kita harus menyediakan sirkulasi udara supaya ada rongga-rongga udara untuk anggrek bernapas, ya. Bagaimana jika tidak ada rongga udara? Bisa nggak anggrek bernapas? Bisa tidak? Tidak, maka kita harus menyediakan ruang sirkulasi udara, yaitu tempat rongga-rongga udara. Baik, yang terakhir yang kelima akan mintakan kepada Hendri. Baca yang terakhir. Andri, baca yang nomor 5 ya, angka terakhir dalam Pada penyakit dalam perawatan tumbuhan anggrek sangat penting untuk memperhatikan bagaimana cara mencegah hama, karena dengan mencegah hama akan membuat tumbuhan anggrek tumbuh maksimal dan juga paket. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan menempatkan pembatas hama seperti Basodin 60 EG di Nah, cukup. Jadi yang langkah terakhir adalah kita harus memberantas hama penyakit dengan cara kita menggunakan insektisida atau menyemprot tanaman-tanaman agar hamanya mati. Kalau ada hama bagaimana tadi? Kalau dibiarkan bisa menyebabkan apa? kematian. Iya, anggreknya bisa menyelami mati. Maka itu tidak boleh. Jadi kita ulangi cara perawatan anggrek. Yang pertama tadi melakukan apa? Penyiraman. Kedua, pemupukan. Benar. 3, iya benar lagi. 4, iya pemotongan pemindahan pot. 5,
Tuh, 4 tadi salah. Sirkulasi udah. Yang terakhir tadi yang dibaca Hendri apa? Bukan hama. Iya, penjagaan hama penyakit. Betul, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan menganalisis masalah kedua yaitu menjumlahkan bilangan melalui garis bilang. Kalian saksikan video lagi. Siapkan ya. Saksikan cara menjumlahkan. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita belajar jumlah menggunakan garis bilangan. Yuk, kita masuk ke pelajaran. Nah, ini dia untuk soalnya yaitu 3 ditambah 8. Pertama kita bikin garis bilangan dulu seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak bisa menyiapkan garis ya. Kemudian kita garis lurus seperti ini. Nah, kemudian beri garis-garis kecil di garis bilangan seperti yang ibu contohkan ini ya anak-anak. Nah, bisa anak-anak simak seperti ini. Kemudian beri tanda panah di ujung dan kita tulis angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, seperti ini ya angkanya anak-anak. Yang pertama kita jumlahkan adalah angka 3. Kita tarik garis dari angka 0 sampai ke 3 seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita jumlahkan 0 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berakhir di angka 11 ya anak-anak. Kemudian kita tarik lagi garis yang lebih panjang. Nah, 8. Nah, lihat lagi garis belang. Kita hitung sama-sama yuk di garis sampai garis terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berakhir di 11 ya garis lengkungannya. Jadi jawabannya adalah 11. Nah, sudah anak. Itu adalah menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Paham tidak? Apa perlu Bapak contohkan lagi di papan tulis 1 supaya dia ditahan? Nah, ya baik, Bapak contohkan. Bapak tulis dulu ya. Video tadi, yang pertama cara kita menambahkan jumlah kita harus membuat apa? Membuat apa nih? Nyanyi apa? Iya, lebih keras ya, membuat garis bilangan. Nah, betul. Kalian sudah bisa nggak membuat garis bilangan seperti ini? Nah, baik, Bapak contohkan supaya lebih jelas lagi. Bapak contohkan sini 3 ditambah 7. Yang pertama kita harus membuat garis bilangan. Yang kita lihati angka berapa dua? 3. Ya, angka pertama. Lihat, angka 3. Setelah itu kita tarik dari 0 sampai 3. Nah, sudah paham sampai di situ? Bagus. Sekarang kita tambahkan angka kedua berapa? 7. Berarti kita akan menggaris garis-garis kecil sebanyak berapa kali? 7. Kita hitung ya. Nah, kita hitung mulai sini ya. Nih. 1, 2, nyanyi. 4, 5, 6, 7. Kalau kita tarik garis yang besarnya mulai sini, dan angka yang ditunjukkan garis terakhir itulah jawabannya. Berarti berapa Kak? Pintar. Ketenang angka yuk. Angka kita menjawab ya. Jadi 3 ditambah 7 berapa tadi? Nah, keren. Nanti kalau ada soal 3 tambah 7, lalu buat tengah garis bilangan, maka
Kalian menjawab seperti ini. Seperti ini ya. Buat dulu garis bilangan. Tuliskan angka dari 0 sampai angka berapa sesuai kebutuhan ya. Lalu yang tarik garis-garisnya. Sudah paham? Nah, teman-teman kita membagi kelompok. Baik, silakan mendekat ke teman-temannya. Bapak bacakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 adalah Naura Salsabila, 2 Helia Munawara, 3 Nanda Maria, 4 Ahmad Hafiz. Silakan dapatkan bijanya. Silakan dapatkan bijanya. Bijanya satu kelompok. Yuk. Naura, Helia, Nanda, Ahmad. Lalu untuk kompol. Kedua Alwidia, Laila, Sri Hargini, Muhammad Angga. Silakan berkumpul, bijanya didekatkan. Ketiga Nabila, 2 Aisyah, 3 Muhammad Hindri, 4 Muhammad Nuri. Silakan bijanya dilekatkan. Saling kerjasama ya, saling kerjasama. Nanti dapat nilai sikap kalian, apakah kalian terlibat dalam kegiatan diskusi ya. Ya. Saya ingin jawab matematika, kamu jawab langsung isi kosong. Aku ada yang pakai Bentang orang jangan mulai lagi jangan siapa? misalkan apa berarti dia apa? Ini sini lama juga langsung kamu ini dong. Jadi sampai sedikit. Oh, apa kelompok? Dasar dia dapatkan begitu. Beri ke bapak. Bila ada muat belakang sampai gitu ya. Iya, langsung ini. Mana kursi Angga? Angga anak sini kursi Angga. Iya deh. Bila ada muat di belakang ya. Di belakang ada putih nombor 5 ada tempat nombor 5. Iya. Hati-hati ya, kerja sama yang baik ya. Bantu temannya ya, mengerjakan. Kerja sama, lebih dekat lagi duduknya, biar kerja sama ya. Gimana? Ada kesulitan? Iya. Kenapa? Iya sama. Iya sama kita. Ya. Dia tidak muat ke belakangnya langsung ya. Ini sampai di mana? Iya. Iya, benar. Gimana? Kesulitan? Gimana? Bila temannya capek, bergantian nulis saya. Bila temannya capek, temannya lagi nulis gantian. Ya. Ini dekat deh. Ada 3. Mau kita biar segini lah.
Sedikit lagi, sedikit lagi. Kelompok 1 bagaimana? Sedikit lagi. Yang rapatnya. Aku bisa, aku gini-gini. Kalau di bawah sih. Nah, rapatnya. Buka sebelahnya. Nomor 5 kan? Sudah nomor 5. Bila selesai, bilangnya semuanya selesai toh. Jadi kita mengatur jadwal. Fungsi dari simulasi. Sudah? Nomor 5. Siapa kelompok 3? Kelompok 1? Sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kelompok 1? Kelompok 2? Sedikit lagi ya. Ini kita kalau perlu gini. Kalau beda perlu gini. Yang kalau banyak lah sedikit lagi. Sedikit lagi. Lagi sedikit ya. Sudah semua, baik. Oke, kita ke belakang dulu. Kita ke belakang dulu. Kita akan proyek membuat poster bunga. Nah, jadi kalian harus dulu siapkan bahan-bahannya. Ada kartunnya, pensil warnanya, pensil, penggaris. Yuk, siapkan kartunnya. Yuk, kartunnya, buka kartunnya. Siapkan kartunnya. Siapa yang menggambar, bagi tugasnya ya. Siapa yang menuliskan kalimat poster, siapa yang mewarnanya. Ya, ya. Ya, mereka udah kelompoknya, kelompoknya. Yuk, kelompoknya. Buka Hendri. Hendri, mereka punya. Jangan
pensil, penggaris, pensil warna. Ya, siap. Ya, ya benar. Berbagi waktu. Nah, sekitar 30 menit ya harus selesai. Dari pembuatan gambar, penulisan kalimat, dan pewarnaan harus selesai. Ya. Kenapa? Ada kesulitan? Mana kartunya? Ini namanya apa? Mana cek? Mana sini? Suapin pilih ya. Dan mulai kerjakan. Pensilnya sudah siap. Cari pensil yang bagus. Jangan terlalu lama. Tapi ini kita lakukan sedikit ini biar habis. Kawan juga juga ini jadi sih. Apa salah? Ya, kalau waktu kita habis masuk terpikiran ya, cepat mengerjakannya. Tuh ya, tambangnya nggak pernah bisa. Kalau kita ini kan sama. Ini kan di rumah itu. Ini cepat ini. Ini mau iya, jangan nanti sekarang warna yang lain mau warna supaya cepat. Yuk, mana kita ambil? Saling membantu ya, saling kerja sama biar cepat selesai. Yang lain mau warna sudah, pi warna pi. Yang lain dia yang lain mau warna biar cepat.
deh sambil. Nah, tulisannya siapa yang tulisan tulisnya langsung tulis tulisannya. Kan tulis kan. Siapa yang baca tulisannya itu nulis. Sini. Coba. Tulisannya. Ini siapa yang tulis ini? Tulis. Jangan lihat. Dan ini siapa yang menulis ini? Jika selesai, saya akan mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi kita presentasikan. Waktu kita dikit. Deh, namanya mau warna I deh. Warna I, HP hijau warna I. Warna hijau yang mana? Ambil deh, ambil. Ini Pak, warna I deh. Hijau deh, hijau. Deh, deh. Tulis aja deh. Tulis deh. Tulis deh. Ini tulis aja.
waktu presentasinya Mbak, ya kelompok lain. Kelompok kembali ke kelompoknya dulu, kayaknya lihat waktu presentasi aja lihatnya. Ya, mana lagi ya? Kita ya. Siapa anak ada yang ngasih? Siapa yang ngasih? Dede. Dah, jadi mulai naik. Sudah dudukkan kelompok 2 sudah duduk dulu. Kelompok 1 lagi sama 3. Namanya mungkin bawa lagi ya? Bawa lagi ya? Coba bawa lagi. Ini bawa lagi. Sudah kelompok 3, sudah kelompok 1 lagi ya. Kelompok lagi bikin lagi waktunya. Kelompok 1. Dah, mulai ini. Yang dulu. Ya, itu ya, yang. Tidak lagi. Jadi kan sampai di sini, ini nanti kan sampai sini. Yang warna pink siapa? Warna pink. Langsung pink kan deh. Pinknya langsung. Itu siapa? Nah, itu deh. Sudah, kelompok 1 lagi yang belakang. Yuk. Ini.
Dan kelompok satu sudah baik, kita silakan maju dulu presentasi. Kelompok satu bawa proyeknya, bawa hasil proyeknya. Buka yang lain perlu perhatikan. Ayo, maju bawa semuanya. Ayo kelompok satu maju deh, maju. Nanti alatnya nanti saja semuanya. Alatnya nanti saja. Silakan baca putih. Yuk, sini kamu lihat sini. Nah, si kamu bacakan ini. Apa bacaan kalimat posturnya? Perhatikan. Apa bacaan orang? Nyaring. Baca. Yuk. Nyanyi. Katanya, peliharalah aku seperti engkau memelihara dirimu. Nah, perhatikan kelompok 1 2, tapi tidak warnanya. Rapi. Terus bunganya bagus tidak? Tepuk tangan kelompok. Dah, silakan duduk kelompok 2 maju. Yuk, maju kelompok 2. Ada papa, ya maju. Yuk. Mana Angga? Nah, nih. Nah, oke. Sini maju. Ya, awal dia maju. Nah, bacakan 1. Baca. Kalimat posturnya apa? Baca. Kelompok 3 perhatikan. Ya lagi, sekali lagi baca, nyanyi. Jajan ngawat aku setiap hari. Ya. Terus perhatikan 1 2. Bagus tidak bunganya? Bagus tidak? Bagus. Warnanya apa nih? Warna apa bunganya yang membuat gambar pink? Sesuaikan dengan kayunya hijau. Kayunya ini sesuaikan tidak? Nah, iya, silakan tidak. Kelompok tangan. Kelompok 3. Ya, bacakan 1. Fitri yang baca. Apa kalimat posturnya? 1 2, perhatikan. Kelompok 3.
Oke, bagaimana bukanya nih? Baca deh. Pelihara aku katanya seperti engkau memelihara dirimu. Bagus tidak kalimatnya? Ini bunganya bagus tidak? Bagus juga, ada daunnya hijau, ada pink. Kerapian bagaimana nih? Ada terculit atau keluar di dalamnya? Ada sedikit ya apa-apa. Ya, bagus turun tiga, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah, Nala. Kembali ke tempat masing-masing. Sudah, proyek sudah. Kita akan menyimpulkan. Yuk, duduk kembali masing-masing juga. Duduk. Duduk ke hadapan pemuka. Pandangan pemuka semuanya. Pandangan pemuka semuanya dulu. Nah, pandangannya kamu semua. Laura, duduk. Duduk lah. Nanda. Ini kan pemuka. Kita simpulan. Ada hati pemuka. Pandangannya pemuka. Kemudian, alahkan pemuka. Baik, sekarang perhatikan ya Pak. Kita tadi belajar tentang apa? Tentang menanam bunga apa tadi? Menanamnya lewat apa tadi? Pot ke apa tadi? Pot. Ada apa aja di dalam pot? Di dalamnya apa nih? Di dalam sabun. Potnya tadi berlubang tidak? Iya. Supaya apa berlubang tadi? Ya, apa? 3. Ada 5 cara pemeliharaan bunga ini. Pertama kita melakukan apa? Penyiraman benar. Yang kedua, ya pemupukan. 3. Iya, pemindahan pot. Yang keempat, pemotongan. Iya, yang kelima yang keempat sirkulasi udara. Yang kelima pemberantasan hama penyakit. Terus yang matematika kita belajar apa? Menjumlahkan bilangan melalui apa tadi? Melalui apa? Iya, garis bilangnya. Sudah paham? Baik, saya Bapak ingin bertanya nih. Pelajaran apa yang kalian suka pada hari ini? Yang paling suka pelajaran apa? Matematika. Ada kan lagi? Yang menggambar bos. Bagus sekali. Sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi. Ini masing-masing ya. Nah, waktunya sedikit saja. Ini waktunya cuma ganda. Sedikit saja ganda. Santai. Sama yang tadi. Ya, berarti di jawabannya langsung nyaman dulu soal kalian. Iya. Ya, langsung. Dan langsung bulati di jawabannya A atau B atau C atau D pilih. Coba pilihan ganda cepat selesai. Ya, ada kesulitan? Bisa? Mudah tidak? Mudah soalnya. Nah. Sudah, ada yang sudah kalah sudah. Karena coba pilihan ganda cepat selesai. Dah, ya, yuk. Nanti sudah kan? Yuk, kaki. Nah, sudah juga. Ayo, siapa lagi? Topi sudah. Sudah juga. Nah, Angga juga sudah. Siapa lagi? Sudah kumpul kata Pak. Kumpul yang sudahnya. Nama. Jangan lupa nama. Nama tulis ya. Nah, yang sudahnya kumpul. Nah, iya. Apa lagi? Nah, ada apa lagi? Nih, Laura tadi sudah ya? Akhirnya kumpul. Sudah. Apa lagi? Sudah, Hafi sudah. Ya, sudah. Nah, iya. Satu orang lagi. Aulidia belum ya? Satu orang lagi. Oh, satu orang sih Aulidia sama Ilhan ini. Nama iya. Yuk, sama lagi ya, please. Oke, sudah semua. Sekarang duduk ke bangkunya
masing-masing kalau dia duduk. Silakan. Nah, bisa duduk nggak? Nah, nanti soal interaksi kalau kapal saya, siapa yang nilainya rendah maka akan mengulang. Kalau nilainya tinggi melakukan pengayaan. Nah, selesai hari ini. Baiklah. Untuk menutup pembelajaran ini, maka kita membaca doa akhir belajar akan dipimpin oleh Helia Munawarah. Silakan lagi Helia. Nah, kita berdoa. Duduk kaki yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis-sabr. Baiklah, silakan duduk saya. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan pelajaran yang sulit dipelajari di rumah kembali ya. Amin. Baik, silakan pulang.